Selanjutnya kita akan membahas uji hipotesis bagi beda dua proporsi populasi. Jadi misalkan dari populasi 1 ada proporsi 1, dari populasi 2 ada proporsi 2, maka di sini kita ingin melihat perbedaan kedua proporsi populasi ini. Di mana jika dari populasi 1 diambil sampel berukuran N1 dan dari populasi 2 diambil sampel berukuran N2, masing-masing menghasilkan proporsi sampel P1 dan P2 duga, maka selisih proporsi sampel ini merupakan penduga titik bagi selisih proporsi populasi. Nah, bagaimana prosedur uji hipotesisnya? Tetap simak video ini dengan fokus dan rileks. Ingat lagi tahapan uji hipotesis ya, menuliskan hipotesis statistik, menghitung statistik uji, menentukan kriteria penolakan H0, dan mengambil kesimpulan. Pada uji hipotesis beda dua proporsi, ada dua jenis hipotesis yang menentukan rumus statistik ujinya. Hipotesis yang pertama ini, bentuk hipotesisnya seperti ini. Nah, ini artinya adalah bahwa P1 min P2 itu sama dengan 0. Jadi sebenarnya pola umumnya sama ya, tapi di sini artinya adalah P0-nya itu adalah 0. Atau bisa juga ini dinotasikan biasanya dengan delta 0, begitu. Jadi ini khusus yang selisihnya itu sama dengan 0. Apabila hipotesisnya seperti ini, delta 0 atau P0-nya ini sama dengan 0, maka rumus statistik ujinya begini. Di sini kan misalkan dari sampel 1 ada proporsi duga 1, dari sampel 2 ada proporsi duga 2. Namun dalam statistik uji ini proporsi 1 duga dan proporsi 2 duga digabung menjadi P duga yang formulanya X1 plus X2 per N1 plus N2. Oke ya. Jadi ini pembedanya dengan rumus statistik uji pada hipotesis yang kedua nanti ya, perhatikan di sini. Oke, selanjutnya kita lihat hipotesis yang kedua. Di sini kita punya delta 0 atau P0-nya ini tidak sama dengan 0 ya, nilainya di sini. Misalkan apakah selisih proporsi untuk populasi 1 dengan populasi 2 itu selisihnya 5 misalnya, 5% misalnya gitu, atau 10% misalnya, seperti itu ya. Nah, maka kita gunakan hipotesis statistik yang ini. Statistik uji untuk hipotesis ini, di sini P duga 1 dikali dengan 1 min P duga 1 per N1. Jadi beda di sini ya, ini P duga 2 dikali dengan 1 min P duga 2 per N2. Jadi P-nya tidak digabung, P duganya. Dan di sini masukkan nilai delta 0-nya. Sedangkan di sini tidak ada delta 0 karena mestinya delta 0-nya adalah 0 ya. Ini notasinya ada yang menuliskan delta 0, ada juga yang menuliskan P0 ya. Kemudian kriteria penolakan H0-nya sama dengan yang hipotesis sebelum-sebelumnya. Sekarang kita lihat ilustrasi kasus masih mengenai segmentasi pengguna Instagram. Pastikan Anda telah memahami materi kasus ini pada selang kepercayaan bagi beda dua proporsi. Jadi, suatu survei bertujuan untuk mengetahui segmentasi pengguna Instagram berdasarkan kelompok umur, tua dan muda ya. Jadi ini anggap aja ini kelompok yang tua, ini kelompok yang muda. Dari survei ini diperoleh data bahwa dari 60 responden kelompok usia muda, ada 45 yang menggunakan Instagram, sisanya menggunakan media sosial lain tentunya ya, atau bisa juga tidak menggunakan media sosial. Kemudian dari 50 responden kelompok usia tua, ada 25 orang yang menggunakan Instagram. Dari data ini dapatkah kita menarik kesimpulan apakah pengguna Instagram lebih didominasi oleh anak muda? Pada taraf nyata 5%. Mari kita jawab ilustrasi kasus ini. Jadi
Pertama-tama kita tentukan dulu hipotesis. Melihat hipotesisnya dari mana? Dari pertanyaan atau permintaan pengujiannya ya. Di sini apakah pengguna Instagram lebih banyak didominasi? Kalau didominasi berarti dia lebih besar ya. Ini didominasi ya, ini maksudnya ya. Ini didominasi anak muda, berarti artinya dari sini apakah proporsi anak muda itu lebih besar dari proporsi golongan tua, seperti ini kan? Nah, karena ini tandanya lebih besar, maka letakkan di H1. Jadi ini H0, ini H1. H1-nya berarti proporsi pengguna Instagram usia muda lebih besar dari proporsi pengguna Instagram usia tua, sehingga H0-nya adalah P muda lebih kecil sama dengan P tua. Ini juga boleh dituliskan P muda dikurang P tua kecil sama dengan 0. Perhatikan ini berarti artinya delta 0-nya sama dengan 0 gitu ya. Yang kedua, kita menentukan statistik uji. Apa saja yang diketahui? Dari 60 responden kelompok usia muda, berarti N muda, saya singkat NM, itu sama dengan 60. Ada sebanyak 45 orang yang menggunakan Instagram. Berarti di sini peubahnya itu kan biner ya, kalau proporsi 1-0. Berarti ini 1 itu menggunakan Instagram, 0 tidak menggunakan Instagram. Nah, sehingga 45 ini menjadi X-nya. Jadi X untuk usia muda adalah 45. Kemudian N untuk usia tua itu ada 50 ya di sini. Terus ada 25 yang menggunakan Instagram. Jadi XT adalah 25. Sehingga kita menggunakan Z hitung yang ini. Nah, dengan terlebih dahulu menghitung P duganya ini ya. Ini adalah X untuk yang muda, ini yang tua, ini muda, ini tua ya. Nah, ini berarti sama dengan 45 ditambah 25 dibagi dengan 60 ditambah 50. Berarti ini juga yang M, ini T ya. Jadi P duga M-nya dari sini kita peroleh ya. P duga M sama dengan 45 per 60. Berarti ini 0,75. Kemudian dari sini dapat P duga T adalah 25 per 50 sama dengan 0,5. Dan ini tadi kalau diselesaikan nilainya P duga adalah 70 per 110 sama dengan 0,6364. Sehingga 1 min P duga sama dengan 0,3636. Ini jika dimasukkan P duga M min P duga T berarti 0,75 dikurang 0,5 dibagi dengan akar P duganya adalah ini, 1 min P duganya ini berarti 0,6364 dikali dengan 0,3636 dikali dengan 1 per ini NM, yang ini NT, 60 ditambah 1 per 50. Dan ini hasil akhirnya adalah 2,714. Kalau beda sedikit mungkin beda di pembulatannya. Yang ketiga, kita tentukan kriteria penolakan H0, tolak H0 K. Tadi hipotesis kita H1-nya adalah proporsi yang muda lebih besar dari proporsi yang tua.
berarti ini ekor kanan. Sehingga menentukan daerah penolakan H0-nya ini Z. Kalau ekor kanan berarti di sini. Ini adalah Z alfa. Alfanya berapa? 0,05. Jadi ini adalah daerah penolakan H0. Jadi tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z 0,05 yaitu 1,645. Yang keempat adalah kesimpulan. Karena tadi kita punya Z hitung sama dengan 2,714 lebih besar dari 1,645, maka tolak H0. Artinya ini benar menurut data yang kita miliki ya. Artinya proporsi pengguna Instagram dari golongan usia muda ini boleh dibilang proporsi, boleh persentase gitu ya, lebih besar dari proporsi pengguna Instagram golongan usia tua. Sekian dulu materi pengujian hipotesis untuk proporsi, dan dengan ini seluruh rangkaian materi uji hipotesis telah selesai. Jaga semangat belajar Anda agar dapat meraih nilai pada ujian akhir yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.